dampak dari utang Jokowi yang ugal-ugalan. SBY itu militer tetapi rasa sipil, sementara Jokowi sipil tetapi beraroma militer. Militer. Di zaman Jokowi semua dikooptasi dan dikebiri, hampir semua lembaga negara. Dari KPK, DPR, MK dikooptasi dan dikebiri untuk kepentingan Jokowi. Jokowi menunjukkan sifat aslinya sebagaimana sebutan Mas Sukidi sebagai Pinocchio Jawa. Nawa cita berubah menjadi nawa dosa. Bahkan bisa jadi IKN juga bisa jadi seperti Hambalang nanti. Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita. Podcast ini merupakan podcast yang berusaha untuk memberikan analisis data yang akurat dan profesional yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan ditemani oleh Mas Arief Nurul Imam kembali. Mas Arief, selamat datang di ruang podcast Data Kita. Mas Arief ini merupakan analis politik nasional dan juga direktur eksekutif Skala Data Indonesia. Mas Arief, kita tahu bahwa beberapa hari ke depan akan ada pergantian kekuasaan. Dalam hal ini, Jokowi akan lengser dan digantikan oleh Prabowo Subianto. Nah, sebagai seorang public figure, sebagai seorang tokoh politik, sebagai seorang nahkoda negara Indonesia, hal yang sangat wajar ketika kita menilai, Mas Arief. Ketika kita membandingkan, ketika kita coba menganalisis lebih dalam bagaimana kinerja Pak Jokowi selama 2 periode ini atau selama 10 tahun beliau menjabat. Nah, kemudian kita ingin melihat apa sebetulnya yang bisa atau siapa sebetulnya yang bisa kita bandingkan dengan periode yang sama, dengan tahun yang sama, dengan kekuasaan yang mungkin relatif sama sebagai presiden. Kita melihat bahwa Jokowi ini sangat pantas untuk kita bandingkan atau kita nilai bersama pemerintahan SBY. Terkait dengan hal itu, Mas Arief, bagaimana Mas Arief melihat secara umum seperti itu pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono di rentang 2004 sampai 2014. Ya, soal bagaimana publik melihat kepemimpinan, tentu kita harus melihat secara evaluatif, di mana sejak reformasi sudah terjadi dua presiden hasil pemilihan langsung, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih pada 2004 dan 2009. Artinya Pak SBY juga memimpin selama 10 tahun. Begitu juga Pak Joko Widodo, produk pemilu secara langsung dalam Pilpres yang telah memimpin pada periode 2014 hingga 2019 dan periode 2019 sampai 2024. Kita tahu Pak Jokowi dalam beberapa hari lagi, dalam hitungan hari lagi, akan lengser ke Prabon dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu sebagai publik, ada hak publik juga, dan publik memang harus melakukan evaluasi sejauh mana kinerja Presiden Joko Widodo, dan kira-kira siapa atau presiden siapa yang pantas dibandingkan. Saya kira memperbandingkan Pak Jokowi dan Pak SBY menjadi relevan dan cocok karena mereka adalah presiden yang terpilih dari produk pemilihan langsung sejak 2004. Bicara kinerja tentu ada banyak capaian, tetapi juga banyak catatan. Di beberapa sisi Pak SBY dianggap lambat, tetapi tidak merubah konstitusi yang prinsipil. Artinya Pak SBY masih menghargai konstitusi sehingga Pak SBY tidak merubah seperti Pak Jokowi. Di sisi lain Pak Jokowi dianggap cepat dalam bekerja, membangun infrastruktur, tetapi dalam konteks demokrasi sebagaimana
telaah dan temuan dari berbagai lembaga riset bahkan dunia internasional, Pak Jokowi ini di era Pak Jokowi ini terjadi kemunduran demokrasi, bahkan disebut demokrasi cacat. Belum lagi soal ekonomi, soal indeks indeks korupsi, soal utang luar negeri dan lainnya dan sebagainya. Tentu ada banyak yang bisa diperbandingkan dan kemudian kita bisa menilai sejauh mana bobot kepemimpinan antara SBY dan Jokowi. Baik, Mas Arief. Tadi Mas Arief sudah menyinggung sebetulnya ya teman-teman di video ini akan membahas atau menilai berbagai aspek mulai dari ekonomi, kemudian juga demokrasi, bahkan hingga korupsi atau indeks persepsi korupsi. Mas Arief berbicara tentang ekonomi, Mas Arief ini kita mencoba untuk mencari beberapa data seperti itu ya. Ya. Misalnya ada dari Lembaga Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia. Mereka bilang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh masif di era Jokowi dibandingkan dengan Megawati. Ya. Dengan Megawati. Tapi jika kita bandingkan atau jika LPM membandingkan antara pertumbuhan ekonomi Jokowi dan Prabowo itu sangat berbeda, Mas Arief. Mereka mencatat bahwa di era SBY itu sampai 6,5% pertumbuhan ekonomi, sedangkan di era Jokowi itu hanya 5,05%. Artinya bahwa ada satu tingkat atau ada 1% perbedaan antara era Jokowi dan era Prabowo. Apa yang sebetulnya mempengaruhi hal tersebut, Mas Arief, jika kita melihat konstelasi Indonesia saat itu dan masa sekarang, Mas Arief? Ya, terkait sektor ekonomi, tentu kita bukan pakar ekonomi, tetapi dari sumber-sumber para ekonom bahwa memang Presiden Jokowi dinilai lebih buruk ketimbang SBY. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah ketimbang SBY. Di zaman SBY 6,5%, hari ini 5,3%. Di tengah utang yang besar, Ya. sementara pertumbuhan ekonomi justru makin kecil. Kita lihat utang SBY selama 10 tahun itu 2.608 triliun, sementara Jokowi 8.144 triliun. Artinya terjadi peningkatan hampir 400%. Ya. Di tengah peningkatan hutang yang luar biasa ini, tetapi justru malah terjadi kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Tentu ini bagi ekonom menjadi anomali. Apa yang salah? Tetapi yang bisa kita lihat dari indikator politik kebijakannya adalah misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kemudian Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu pro investor, terlalu pro pengusaha, dan di sisi lain memarginalkan pekerja-pekerja, buruh-buruh di perusahaan-perusahaan atau konglomerasi. Ini tentu salah satu variabel kenapa utang luar negeri yang banyak tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan. Tentu ada banyak faktor lainnya. Bagaimana misalnya soal ekspor impor juga, keran impor yang mematikan petani. Misalnya di tengah panen raya justru impor beras, impor gula dan lainnya dan sebagainya. Mas Arief, tadi Mas Arief bilang bahwa salah satu dampak atau salah satu penyebab dari anomali antara utang dan juga pertumbuhan ekonomi ialah Undang-Undang Cipta Kerja, Mas Arief. Kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Berarti ada faktor penyebab lain selain Jokowi. Artinya DPR juga berpengaruh terhadap hal itu. Kalau itu pasti, karena kita tahu bahwa pemerintah Jokowi ini berhasil memandulkan peran DPR dengan komposisi di DPR yang super jumbo, sehingga fungsi kontrol dari DPR menjadi lemah. Apa yang menjadi keinginan dan harapan Jokowi itu hampir selalu terpenuhi. Kita lihat misalnya dari Undang-Undang Cipta Kerja, revisi KPK, Undang-Undang Minerba, bahkan kemarin termasuk undang-undang yang telah diketok Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan. Itu indikasinya juga atas keinginan Presiden Jokowi. Berarti ada kerjasama politik ya, Mas Arief ya? Bukan kerjasama ya, persekongkolan politik lebih tepatnya. Ya, tadi Mas Arief sempat bilang hutang, Mas Arief nih ya.
utang SBY di zaman 2014 hingga 2014 berarti ya 2,6 triliun, sedangkan Jokowi hingga saat ini ada 8.100 triliun. Eh, di era Jokowi, Mas Arief, Ya, kita tahu ada yang namanya COVID. ya. Apa itu juga berpengaruh Ya pasti dengan berpengaruh, tetapi di setiap kepemimpinan selalu ada peristiwa ekonomi yang sejatinya juga potensi mengguncang. Di Oke, zaman SBY 2008 juga terjadi krisis keuangan di ya. banyak negara, tetapi SBY berhasil meredam itu. Begitu pula di 2019 terjadi COVID-19. Di dalam konteks COVID ini Jokowi relatif berhasil juga meredam. Meredam, ya. Sehingga kalau dibicarakan alasan COVID, saya kira juga enggak juga. Mungkin salah satu penyebab iya, tetapi kalau kemudian itu jadikan alasan kenapa pertumbuhan ekonomi Jokowi lebih rendah ketimbang SBY, saya kira tidak tepat. Tapi berarti gini Mas Arief, eh ada ketidaksiapan pemerintah dalam keadaan darurat. Artinya bahwa misalnya kalau saya tidak salah dalam catatan saya, di COVID-19 itu Indonesia menghutang sebesar 1 triliun seperti itu. Artinya 1.000 bahwa triliun atau 1 eh, triliun? 1.000 triliun, sorry, 1.000 triliun. Berarti artinya bahwa ketidaksiapan negara terhadap keadaan darurat, Mas Arief, gimana? Ya betul, kalau itu saya kira dirasakan oleh banyak negara, Hmm. ketidaksiapan menghadapi COVID sehingga dana cadangan yang dari APBN itu tidak ada, karena itu pilihannya adalah hutang untuk melakukan Recovery, Mas Arief, ya? recovery dengan memberikan bantuan, Hmm. dengan memberikan subsidi di perbankan ada KUR, dengan ada bantuan langsung untuk masyarakat pas COVID itu. Itu karena ketidaksiapan pemerintah memiliki dana cadangan. Berarti ketidaksiapan pemerintah memiliki cadangan. Seandainya dana cadangan kita banyak, tentu nggak perlu Nggak utang. perlu minjem, Mas Arief, ya. Nah, Mas Arief, masih berbicara soal utang, Mas Arief. Sekitar berapa berarti ya? 20 hari ke depan ya, Mas Arief, ya? Atau sebulan ke depan seperti itu ya? Nggak Eh, nyampe nggak sebulan, sampai sebulan seperti itu ya, dari 23 hari lagi. 23 hari. Itu kan akan berpindah Prabowo. jabatan ke Prabowo. Nah, bagaimana Mas Arief melihat warisan utang yang diberikan Jokowi kepada Prabowo ini, Mas Arief? Iya, Prabowo Subianto itu terpilih sebagai presiden, tetapi juga harus berpikir keras Ya. karena dampak dari utang Jokowi yang ugal-ugalan. Kenapa Mas Arief disebut Di ugal-ugalan? 2025 ini, di 2025 pemerintah Indonesia harus membayar hutang 18 triliun. Itu sekitar 30% dari APBN kita. Bayangin saja, 30% untuk membayar hutang. Karena itu proyeksi pembangunan dan pembiayaan yang dilakukan Prabowo tentu mengalami agak repot karena terporsir atau habis untuk membayar hutang. Berarti ada kemungkinan kinerja pertumbuhan entah itu fasilitas maupun infrastruktur itu berkurang di era Prabowo. Ya, mau tidak mau karena kita harus membayar hutang 800 triliun, tentu harus memangkas anggaran-anggaran yang lain. Apalagi ditambah dengan kementerian-kementerian yang makin menggurita, tentu itu juga akan menjadi beban APBN dengan bertambahnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan, misalnya untuk biaya operasional, biaya perjalanan dinas, biaya untuk seragam dan lainnya dan sebagainya. Oke, berarti ada dampak dari warisan quotes and quotes Jokowi seperti itu kepada Prabowo. Nah, Mas Arief, agak sedikit bergeser tadi Mas Arief juga bahas atau menyinggung soal demokrasi, Mas Arief, ya. Jika kita bandingkan di di era di era SBY dan Jokowi itu kan ada perbedaan. Bahkan beberapa lembaga seperti The Economist Intelligence Unit, kemudian juga Freedom Institute, International Idea dan lain sebagainya menilai bahwa ada penurunan indeks demokrasi Indonesia. Nah, apakah itu bukan apakah bisa disebut SBY walaupun dilatar belakangi oleh militer tapi ternyata lebih demokratis dibanding Jokowi? Iya, memang ada asumsi begini, SBY itu militer tetapi rasa sipil, sementara Jokowi sipil tetapi beraroma militer. Ini tentu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut.
SBY sangat menghargai prinsip demokrasi, sementara Jokowi dianggap menabrak demokrasi ketika punya kepentingannya. Itulah yang kemudian SBY dianggap lebih baik ketimbang Jokowi oleh para pegiat demokrasi. Kita tahu misalnya bagaimana untuk mengegulkan Gibran harus merubah di Mahkamah Konstitusi. Di zaman SBY dia tidak mencalonkan anaknya. AHY maju dalam Pilkada 2017, SBY sudah lengser ke Prabon. Hari ini kita tahu Jokowi juga memproyeksikan anak-anaknya untuk duduk di jabatan publik. Mulai dari Gibran, menantunya Bobi, Kaisang kemarin juga mau diproyeksikan, dan potensi untuk penyalahgunaan wewenang karena masih menjabat. Inilah yang kemudian dikritik oleh para pegiat demokrasi bahwa potensi abuse of power ini peluang rentan terjadi. Tapi apakah itu sebuah hak politik mereka, Mas Arief, antara Kaisang, Gibran, dan Bobi? Kalau politik kemudian niretika dan mengabaikan prinsip demokrasi, saya kira semua orang juga bisa. Yang dibutuhkan kita adalah seorang negarawan yang mampu membawa bangsa ini pada cita-cita pendiri bangsa. SBY tidak melakukan itu, Jokowi melakukan itu. Puasa dulu gitu ya Pak Jokowi untuk mempos Iya, seharusnya anak-anaknya. begitu. Oke. Seorang SBY yang jelas jenderal TNI saja tidak melakukan itu. Itulah kenapa julukan SBY tentara rasa sipil, sementara Jokowi sipil rasa militer karena kebijakannya. Oke, menarik. Berarti ada indikasi seperti itu ya Mas Arief ya, yang Mas Arief lihat terkait dengan penurunan indeks demokrasi. Nah, sedikit informasi teman-teman, kalau kita berbicara soal demokrasi Indonesia, beberapa lembaga lembaga internasional seperti The Economist Intelligence Unit menyebut negara Indonesia sebagai negara yang cacat seperti Mas Arief. Kemudian juga Freedom Institute memberikan klaim Indonesia adalah partly free, artinya bahwa hanya sebagian yang menerapkan indikator-indikator demokrasi. Nah, berarti Mas Arief melihatnya hingga sejauh ini demokrasi Indonesia mengalami penurunan, Mas Arief? Iya, betul. Jadi ketika Presiden SBY secara ketatanegaraan, lembaga-lembaga negara ini tidak dikooptasi dan disandra, sehingga fungsinya masih bisa berjalan sesuai fungsinya. MK tidak dikebiri, DPR juga tidak dikebiri, lembaga lainnya juga KPK juga dijaga independensinya. Di zaman Jokowi semua dikooptasi dan dikebiri, hampir semua lembaga negara. Dari KPK, DPR, MK dikooptasi dan dikebiri untuk kepentingan Jokowi. Itulah perbedaan yang paling mendasar dari sisi pendekatan demokrasi. Kalau sandra politik yang dimaksud itu seperti apa Mas Arief? Ya, Mas Arief melihat. kita tahu kan pernyataan Pak Jokowi bahwa dia menyebut dia punya data intelijen setiap partai politik, dan karena itu menjadi alat tekan politik untuk mengarahkan arah dukungan politik setiap partai politik. Kasus misalnya lengsernya Erlangga Hartarto juga tidak lepas dari intervensi kekuasaan yang menggunakan instrumen-instrumen negara. Oke, berarti indikasi-indikasi tentang sandra politik itu sebetulnya sudah ada sejak lama seperti itu Mas Arief ya? Sejak Jokowi memerintah. Apakah kalau Mas Arief lihat, jika dinilai 2 periode seperti ya, karena 10 tahun, di titik mana sih Jokowi keluar sebagai seorang yang pribadinya seperti itu, pribadi individunya? Jokowi di periode pertama masih mencitrakan diri sebagai orang yang pro demokrasi, seolah-olah orang baik demi kebaikan bersama. Di periode kedua, Jokowi menunjukkan sifat aslinya sebagaimana sebutan Mas Sukidi sebagai Pinocchio Jawa. Oportunisme, kepentingan sesaat, dan pragmatisme untuk kepentingan kelompok dan keluarganya. Kita tahu misalnya Undang-Undang Cipta Kerja juga di periode kedua. Revisi Undang-Undang KPK itu periode pertama sih. Berarti itu yang membedakan antara Jokowi dan SBY ya Mas Arief ya? Iya, sementara SBY sampai periode terakhir tidak
sefrontal dalam tanda petik sekasar Jokowi ya. Mmm. Ini sudah diliput, majalah Tempo investigasinya, sehingga dari nawacita berubah menjadi nawadosa versi majalah Tempo. Itu menarik untuk kita bahas Mas Arif di next video, kita akan membahas itu Mas Arif. Nah, Mas Arif, tadi Mas Arif sempat menyinggung soal korupsi. Nah, dari catatan saya Mas Arif, eee, indeks persepsi korupsi negara Indonesia itu di era Presiden SBY dan Jokowi itu stagnan, di angka 34. Stagnan yang dimaksud tapi berbeda Mas Arif. Ketika di era SBY itu mengalami peningkatan hingga 34. Tapi di era Jokowi sudah naik, kemudian turun kembali ke 34. Nah, kira-kira bagaimana Mas Arif melihat, eee, keadaan korupsi di antara dua pemerintahan itu? Ya kalau di 2 pemerintahan paling mencolok adalah ketika SBY. Hmm. SBY menjaga independensi KPK. Di zaman Jokowi, Jokowi melakukan kooptasi terhadap KPK dengan melakukan revisi undang-undang KPK. Itu perbedaan paling mendasar terkait sikap, terhadap korupsi. Dan karena itu, Jokowi menggunakan KPK dalam tanda petik sebagai alat politik untuk menekan lawan-lawan politiknya ketika telah terjadi revisi. Itu liputan majalah Tempo, saya kira itu, tidak diragukan lagi. Apakah itu juga bukan atau tidak ada usaha Mas Arif dari seorang Jokowi untuk memperbaiki demokrasi Indonesia? Atau justru Mas Arif lihatnya lebih Jokowi itu lahir dalam proses bukan sebagai orang yang bergiat dalam demokrasi. Dia seorang pengusaha mebel dari Solo. Dia tidak ikut berjuang dalam suka duka memperjuangkan reformasi, dan karena itu dia tidak ambil pusing meskipun langkah-langkah politiknya menabrak prinsip dalam demokrasi, merobohkan demokrasi. Itu bagi Jokowi, saya kira dilihat dari track record-nya bukan menjadi pikiran dan konsentrasi Jokowi. Oke, berarti, eee, ini juga menjadi catatan bagi rapor negara Indonesia Iya, yang saya kira, dari sisi demokrasi Jokowi tentu lebih buruk ketimbang SBY, tetapi memang ya kita tidak mengabaikan misalnya infrastruktur yang dilakukan jalan. Jokowi juga termasuk ada yang, berhasil misalnya Tol Jawa, tetapi juga banyak proyek-proyek mangkrak Jokowi ini yang kemudian menguras dari APBN dan menjadi proyek yang tidak produktif. Bahkan bisa jadi IKN juga bisa jadi seperti Hambalang nanti. Kalau IKN jadi seperti Hambalang berarti kosong-kosong lagi Mas Arif nilainya? Ya, karena dulu Jokowi, secara tidak langsung mempermalukan SBY dengan, Hambalangnya, Iya. ini bisa jadi, IKN jadi Hambalang juga. Oke, baik Mas Arif, menarik sebetulnya ya untuk membahas soal, catatan-catatan dari proses, pemerintahan Indonesia baik itu di SBY dan Jokowi. Mas Arif, berbicara soal korupsi kembali Mas Arif. Di era Jokowi ini ada 6 menteri dan 1 wakil menteri yang terjerat kasus korupsi. Nah, itu kan menjadi sebuah indikasi bahwa ketidaksiapan Jokowi untuk mengelola pasukan, timnya seperti itu. Nah, ke depannya Mas Arif, apa sebetulnya yang penting untuk dilakukan, eee, terutama bagi kelompok-kelompok yang di sekitar, presiden seperti itu Mas Arif, misalnya seperti menteri, kemudian juga wakil menteri, dan lain sebagainya. Saya kira apa yang dilakukan Pak Prabowo ke depan tentu harus memprofiling setiap calon menteri, Oke. baik dari sisi integritas, rekam jejak, maupun komitmennya terhadap pembangunan agenda, pembangunan yang akan dilakukan Prabowo Subianto. Selain itu juga harus membangun sistem agar para menterinya itu bisa bekerja dan potensi penyelewengan menjadi kecil. Menjadi kecil, berarti catatan untuk presiden, terpilih Prabowo Subianto seperti itu, untuk profiling atau untuk bisa melihat sejauh mana kepentingan-kepentingan politik yang ada di kementerian itu. Mas Arief, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kita Mas. berdiskusi soal, perbandingan seperti itu ya, studi perbandingan antara, SBY SBY dan dan Jokowi, Jokowi. dan
ada banyak catatan dari Mas Arief juga untuk presiden selanjutnya atau presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan teman-teman, bagi yang senang dengan isu-isu, sosial, politik, demokrasi, ekonomi, dan juga budaya, pantengin terus, podcast Skala Data Indonesia dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu di episode selanjutnya. Makasih Mas Arief. Sama-sama, Mas.